Makanya kan kalimatnya kan kalau ada ancaman kan artinya paksaan Pak ya. Ya contoh misalkan kita bekerja kalau nggak benar resign, dikeluarkan tuh ancaman, itu kan. Tapi di sisi lain itu bentuk kasih sayang kan. Ya, Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah mau kita sebelumnya banyak dosa, Pak. Lisan kita mungkin jahat kepada orang lain. Ya, tangan-tangan kita mungkin bekas zolimi orang lain nih. Kaki kita mungkin bekas pergi kemana-mana. Makanan, minuman yang masuk ke dalam tubuh kita mungkin pernah hal-hal yang haram. Ya, maka dari itu Allah mau di bulan Ramadan ini Allah paksa kita untuk apa? Kita hapusin nih. Kita hapusin seluruh dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan, dan Allah kasih setelah kosong nih, udah nggak ada dosa, kosong, Allah isi dengan pahala-pahala yang berlipat ganda yang sudah disiapkan. Maka dari itu Pak, minimal Pak ya, di bulan Ramadan itu kita dapatkan ampunan, itu sudah yang paling minimal, dan bisa kita dapatkan banyak caranya Pak ya. Yang pertama itu adalah dengan selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa Pak. Ada doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW yang sering dibacakan di setiap malam di bulan Ramadan. Apa doanya? Nanti ini bisa nih ditempel lah ya. Ya bisa ya dibikin print-printannya, tempel ya sebagai pengingat. Doanya bagus soalnya ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doanya Pak. Doa yang disunahkan untuk kita selalu panjatkan di setiap malam di bulan Ramadan ya, atau dengan kita mengikuti sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa begitu sunnah? Karena kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau misalkan kita merasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kita ngikutin Rasul, yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada kita. Kalau Allah cinta, wa yaghfir lakum dzunubakum, maka ampunan datang kepada kita. Ya. Jadi kita ikutin sunnah-sunnah Rasul. Sunnah-sunnah Rasul apa? Kita pelajari. Ya, di bulan Ramadan ini Rasul sering ngapain sih? Ya, dari sahur kita pelajari, gitu ya. Sampai kepada buka kita pelajari apa yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, gitu ya. Jadi kembali lagi ke awal, apabila ya kita ingin terhindar dengan ancaman Nabi Muhammad SAW yang tadi sudah disebutkan ya, rugima anfur rajulin liman adraka Ramadan walam yughfar lahu. Maka dari itu yang ana harapkan adalah kita mari sama-sama memaksimalkan ya Ramadan yang Allah berikan ini kepada kita sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Mungkin di tahun lalu ya ana berhusnudzon, nggak ada yang batal ya, di tahun lalu nggak ada yang batal, maka di tahun ini nggak cukup cuman nggak batal aja, tapi apa, harus dibarengi dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Di tahun lalu insya Allah puasanya nggak batal Ustaz, tapi mungkin tarawihnya masih sering batal. Di tahun ini jangan sampai bolong, tarawih full, tarawihnya full Ustaz ya, tapi mungkin tilawahnya yang masih kurang ya. Bisa tuh kita misalkan sambil bekerja gitu kan, sambil berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, itu pahalanya dilipat gandakan Pak di bulan Ramadan ya. Jadikanlah Ramadan tahun ini ya seolah-olah Ramadan yang terakhir kita jumpai. Kullu nafsin dha'iqatul maut Pak ya. Setiap yang bernyawa itu pasti akan berjumpa dengan yang namanya maut, kematian. Dan perlu diketahui Pak ya, kematian itu tidak membutuhkan syarat sakit Pak. Enggak. Kita lihat di luar sana ada orang sehat-sehat aja mati. Ya. Kematian enggak butuh syarat miskin kaya mati gitu kan. Ya. Kematian enggak butuh syarat tua gitu. Ada anak-anak muda ya mati juga. Kematian itu merupakan kepastian Pak, yang pasti akan berjumpa
yang pasti akan menemui kita semua. Yang nggak pasti itu cuma satu, di mana tempat kita setelah kematian itu. Dan Ramadan inilah merupakan momentum, Pak, untuk kita memperbaiki amal kita, untuk kita memperbanyak bekal kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima daripada amal ibadah kita, ya, dan memperkuat kita, mengistiqomahkan kita sampai kepada akhir Ramadan kelak, ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin itu ya sedikit daripada motivasi ya yang bisa mungkin terkhusus untuk diri saya pribadi khususnya, ya, dan semoga bisa diaplikasikan kepada teman-teman semua. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, acara selanjutnya yaitu diskusi santai-santai. Mungkin ada yang mau disampaikan di Aden. Ya, boleh. Kalau misalkan ada yang mau bertanya ya mengenai seputar Ramadan, tafadhol ya. Anak kira maghribnya jam 8, jam 6. Masih lama. Masih lama ternyata. Tadi mah jangan ditutup dulu ya. Masya Allah.